Oke, nah untuk memulai pembelajaran kita sebaiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan ini mendapat nilai ibadah di mata Sang Pencipta. Untuk belajar mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan Muslim. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu lihat, alhamdulillah ya hari ini bisa hadir semua dan tepat waktu untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Kita akan sama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya. Nah, anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai pola bilangan ya, khususnya pola pada barisan aritmatika. Nah, materi ini selalu mengajarkan kita untuk apa? Iya, selalu bersyukur atas ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan keteraturan yang luar biasa pada alam semesta dan kehidupan kita. Coba bayangkan kalau dunia ini tidak teratur dengan baik, ya akan kacau. Masih ingatkah kalian tentang pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang membentuk pola tertentu. Kalau yang ini kira-kira masih ingat tak? Bilangannya 0, 4, 8, 12. Kira-kira bilangan selanjutnya apa nih? 16, 16, 20, 24. Iya, betul. Nah, kalau ini selanjutnya itu berapa korek api? Ingat ya di pembelajaran minggu lalu loh tentang konfigurasi objek berapa? 15. Kenapa 15? Selalu bertambah 3. Apa tujuan yang ingin kalian capai untuk pembelajaran hari ini? Saya ingin lebih mudah untuk menentukan suku UN dari barisan aritmatika. Jadi tujuannya Panji ingin menentukan suku UN dari suatu barisan aritmatika. Yang lain? Mungkin ya, kita menentukan hasil analisis dari permasalahan sehari-hari yang berbeda dari suatu barisan. Ya, bagus sekali ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu jadi nanti kalian akan melakukan pengamatan melalui video, kemudian diskusi, ada tanya jawab. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi pola pada barisan aritmetika dengan tepat. Kemudian kalian bisa menentukan suku selanjutnya dengan menggeneralisasi pola dari suatu barisan aritmetika juga dengan tepat, menentukan suku ke N pada suatu barisan aritmetika, dan menentukan hasil analisis dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan tepat. Kalian bisa lihat tampilannya di sini. Nah, berikut adalah penerapan pola barisan aritmetika. Ada pada pola penanggalan, kemudian yang sering naik kendaraan, biasanya di speedometernya ya. Kalian masih ingat enggak waktu SD kalian dikasih uang saku berapa? Biasanya kalau pagi sebelum berangkat, orang tua pasti ya, khususnya ibu itu ya, pasti sudah menyiapkan uang saku. Ada yang 10, ada yang berapa? 5.000. Nah, itu setiap tahunnya apakah uang jajannya atau uang sakunya itu bertambah nggak sih? Bertambah. Oke, bertambah. Ya jelas dong ya, bertambah. Kenapa? Karena kebutuhan kita tentunya tiap tahun berbeda. Atau harga peralatan sekolah juga meningkat. Nah, makanya uang jajan juga pasti bertambah. Nah, kalian bisa lihat kan betapa baiknya orang tua kalian. Harapkan kalian harus selalu berbakti juga kepada kedua orang tua. Kita ambil contoh yang punya Sagita nih. Dari kelas berapa? Kelas 6 SD tadi 10.000, kemudian 15.000. Nah, kelas 8 sekarang ini dikasih berapa? 20.000 ya. Nah, kalau kita perhatikan dari barisan uang jajan kalian setiap tahunnya, itu bisa disebut dengan barisan aritmatika. Nah, loh kok bisa ya? Di kelas 6 SD 10.000, kemudian kelas 7 SMP 15.000, dan kelas 8 ini kalian dikasih 20.000. Kalau kita susun dalam barisan ke 15.000, itu selisih atau bedanya tambah 5.000. Dan begitu juga 15.000 ke 20.000 juga berselisih 5.000 rupiah. Nah, urutan dari jumlah uang saku kalian ini selalu naik dengan konstan atau tetap. Itulah yang dimaksud dengan konsep yang akan kita pelajari nanti mengenai barisan aritmatika. Nah, Ibu minta kalian menonton video. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Bulan Januari ketika awal mula
tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak. Seluruhnya menjadi 5 helai. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Dalam video, dan apa yang kalian amati? Apakah pertumbuhan daun tiap bulan selalu bertambah? Apakah jumlah pertambahan daunnya itu setiap bulannya tetap? Nah, kemudian kira-kira bagaimana pada bulan ke-12? Kira-kira ada berapa daun? Nah, untuk menjawab itu kalian bisa membaca materi ajar. Oke, kira-kira berapa? 35. Oke, jawaban Panji 35, yang lain? 36. Nah, untuk memastikan jawaban kalian, coba tonton lagi sambungan dari video berikut. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu 2 helai. Banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Nah, dari video tadi ada ditampilkan mengenai rumus atau bentuk umum dari barisan aritmetika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kok bisa gitu ya? Kok dari mana rumus itu diperoleh? Nah, untuk itu kalian akan bekerja secara berkelompok. Mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini melalui live worksheet. Pastikan kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian ya, diskusikan. Dan ada 2 permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut, di mana yang permasalahan pertama kalian akan mengidentifikasi pola dari barisan aritmetika, kemudian menggeneralisasi dari mana sih kok dapatnya pola rumus polanya itu. Kesalahan kedua itu mengenai masalah PPKM. Nah, di sini diterjunkan sampai 42 petugas Satpol PP untuk bergantian melakukan penyekatan di daerah pelabuhan Klotok, Penajam, Balikpapan. Nah, di sini ayahnya Panji bersama dengan 5 orang rekannya bertugas sudah sebanyak 4 kali. Nah, pada tanggal berapa ia bertugas pada hari pertama? Mati analisis dari permasalahan tersebut. Dia terlambat mengembalikan bukunya berapa hari? 11.000 atau gimana? Dari pertama 1.000 atau 3.000? Dari pertama 3.000. Selanjutnya? Selanjutnya 1.000. Lalu 1.000 tetap. Yang kedua baru Ada 100. kalau dalam hari jadi kalau kalian bisa bulan Juli penanggalannya dari tanggal berapa? Dari tanggal 29 dari bulan Juli kalian bisa mengumpul. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan ya hasil LKPD kalian. Kelompok siapa yang ingin maju untuk presentasi permasalahan pertama? Kelompok 5, oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan 1. Setelah melihat video tadi, kami berdiskusi bahwa denda hari pertama itu, yaitu suku pertama sama dengan A adalah Rp3.000. Denda selanjutnya sama dengan selisih atau beda, yaitu setiap selisihnya setiap harinya adalah 1.000. Terlambat mengembalikan buku selama 2 minggu sama dengan 7 hari, berarti 4B. Banyaknya denda UN, hubungannya UN sama dengan A ditambah UN dikurang 1 kali B. Tanggapi? Oh, bertanya. Oke, silakan. Apakah setiap selalu bertambah tetap? Iya.
karena setiap harinya bertambah 1.000. Ibu tadi mau ada tanggapi sedikit, keliru mungkin, lambat mengembalikan buku selama 2 minggu. Bagaimana? 1 minggu 7 hari, kalau 2 minggu berarti? Iya, harusnya 14 hari ya di sini. Pertanyaan apa yang dapat saya simpulkan? Jadwal tugas ayah saya setiap hari Kamis ada 42 petugas Satpol PP. Kelompok ayah saya itu 5 orang, dengan ayah saya jadi 6, berarti 42 dibagi 6 sama dengan ada 7, berarti jawaban dari kelompoknya ada 7 kelompok. 29 dikurang 21 sama dengan 8. Jadi ayah saya bertugas pertama kali sebagai Satpol PP di Jakarta yaitu 8 Juli 2021. Nah, dari permasalahan 1 dan permasalahan kedua itu apa sih yang bisa kalian pahami atau yang bisa kalian simpulkan? Disimpulkan J adalah pola bilangan matematika dideterminasikan dalam bentuk umum UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurung 1 dikali B. Bahwa barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang dengan pola atau beda dan selisihnya itu selalu sama, konstan, tetap, ya. Nah, kemudian digeneralisasikan dalam bentuk umum yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali D. Nah, dengan syarat N itu adalah bilangan asli. Pahami ya, intinya selisihnya selalu sama. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Sekitar, silakan. Apakah rumus UN A ditambah N minus dikurang 1 dikali B bisa digunakan untuk pola bilangan yang selisihnya berbeda? Nah, kalau selisihnya misalnya berbeda, apakah rumus bentuk umum ini bisa digunakan? Yang lain bisa jawab? Tidak. Iya, betul ya yang disampaikan Panji tidak. Karena tadi kalian temukan bahwa barisan aritmetika itu polanya selisih atau bedanya itu selalu sama. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B itu tidak bisa digunakan jika selisih tiap sukunya berbeda. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tes. Tes ini Ibu share melalui Classroom ya. Mungkin bisa digambarkan dalam bentuk emoticon. Oke, nah kira-kira apa yang menarik dari pembelajaran ini? Ada saya, udah ayah saya dan Oh, di sekolah ada ayahnya Panji. Oke. Jadi lebih semangat ya, karena ada ayahnya di dalam soal. Apa yang tidak kalian pahami? Masih susah dalam membuat generalisasinya atau gimana? Bisa? Bisa semua? Jadi kemudahannya untuk barisan aritmetika ini, kalau kalian sudah dapat tadi membuat bentuk umumnya itu ketika kalian menemukan soal isinya atau bedanya sama, kalian bisa menggunakan bentuk umum yang tadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali. Silakan diangkat semua emoticonnya. Bagus sekali ya, semuanya senyum. Alhamdulillah. Oke, Ibu juga senang hari ini mengajarkan kalian tentang pola pada barisan aritmetika. Kalian semuanya aktif dan bersemangat. Untuk materi selanjutnya yaitu pola pada barisan geometri. Demikian untuk pertemuan kali ini. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selalu rajin belajar di rumah, jaga kesehatan, ya. Nah, kemudian untuk mengakhiri itu silakan Panji untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajarannya, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.